Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agibah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Artinya sudah tidak berbentuk lagi lembaran, tetapi lot dan lembar sudah dicatat secara digital. Saham diterbitkan saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Pada IPO, suatu perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa beli. Uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Agar lebih jelas, saya akan memberi contoh perusahaan Kimia Farma. Pada tahun 2016, Kimia Farma menerbitkan IPO. Tujuannya adalah untuk melunasi utang sebesar 300 miliar. Jadi, saat itu Kimia Farma menerbitkan 850 juta lembar saham publik sebesar 15% dari total saham Kimia Farma. Saat itu dijual pada harga 350 rupiah per lembar saham. Berarti Kimia Farma dapat saham dari masyarakat 850 juta lembar saham dikali 350 rupiah per lembar, jadi sekitar 297 miliar rupiah. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Kimia Farma. Jadi masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan Kimia Farma. Dan selanjutnya saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya sudah bukan masuk ke perusahaan Kimia Farma, melainkan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Saat dilakukan jual beli antar masyarakat, harga saham Kimia Farma ini bahkan naik di atas 1.000 rupiah per lembar. Pada tahun 2016 sebesar 380 rupiah per lembar. Nah, kenapa harga saham bisa naik turun seperti itu? Ini disebabkan karena setiap orang menghargai suatu saham berbeda. Bayangkan, untuk saham Kimia Farma saja bisa jadi lebih dari 600 orang Indonesia yang main saham. Dan pada detik yang sama, mereka bisa punya pemikiran yang berbeda-beda tentang harga saham. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari volume dan penjualan saham, bisa jadi ada yang menghargai berdasarkan rumor dari spekulasi. Mungkin ada yang dulu udah pernah beli di harga yang lebih murah, bahkan ada yang ngasal saja dan ikut-ikutan. Dan masih banyak sekali yang bisa memengaruhi harga beli atau jual saham yang diinginkan oleh seorang investor, dan kita tidak mungkin tahu semua alasannya. Tapi dari semua contoh di atas, masyarakat yang berpikir yang harga sebenarnya di masa depan akan naik bakal berusaha untuk beli sahamnya. Sebaliknya, orang yang berpikir harga saham akan turun bisa jadi akan menjual sahamnya. Ada yang dalam jangka pendek, misalnya dalam 1 hari, ada yang dalam jangka panjang, misalnya dalam tahunan.
Dari sinilah orang dapat untung dari saham, yaitu dengan beli sebuah saham lalu menjualnya di harga yang lebih tinggi. Cara menghitungnya saya kasih contoh sederhana lagi dengan saham Kimia Farma. Misalnya kita punya 1.500.000 dan tidak kebagian harga IPO, dan kemudian kita sempat beli di harga Rp400 per lembar. Berarti kita dapatnya 1.500.000 dibagi Rp400 per lembar sama dengan 3.750 lembar. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik ke Rp600 per lembar. Lalu kita langsung jual semuanya. Jadi 3.750 yang kita pegang dikali dengan Rp600 sama dengan 2.250. Untung yang kita peroleh adalah 2.250 dikurangi 1.500.000 sama dengan Rp750.000. Keuntungan atau kerugian ini dinamakan capital gain atau disebut selisih jual beli. Selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh dari investasi saham. Ada 2 keuntungan sekaligus yang menjadi daya tarik dari investasi saham, yaitu capital gain dan dividen. Saya tidak akan menjelaskan apa itu capital gain dan dividen di video ini. Saya akan menjelaskan di video berikutnya.